hari ini? Boleh dituliskan di kolom chat Zoom, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Tetap semangat, boleh ketikkan semangat atau sehat, atau juga bisa emoticon api-api atau semangat, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini ya. Semangat, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah bergabung di dalam room Zoom pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatannya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, karena Recording in waktunya sudah progress. di pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, mohon izin untuk bisa saya mulai kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Karena kebetulan narasumber kita juga sudah bergabung di tengah-tengah kesibukannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai untuk webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan dosen yang kami banggakan pastinya rekan-rekan dosen Indonesia yang luar biasa sekali yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Webinar kita pada siang hari ini pastinya sangat spesial karena narasumber kita pada siang hari ini yang sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang padat ya rekan-rekan dosen sekalian, karena bahkan saat ini pun beliau itu juga baru saja landing di kota yang memang beliau ini sedang mendapatkan tugas dinas ya Bapak Ibu sekalian, tapi tetap berkenan untuk meluangkan waktu untuk bisa bersharing bersama seluruh rekan-rekan dosen Indonesia untuk bisa sharing pengalaman dan juga mungkin berbagi tips dan triknya. Baik, kami ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada narasumber kita, Profesor Apriana Toding, ST, Magister Engineering, PhD. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Rida. Baik, terima kasih banyak Prof sudah berkenan meluangkan waktunya ini untuk bisa bersharing bersama rekan-rekan dosen Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini webinar yang diselenggarakan oleh Dunia Dosen Indonesia berkolaborasi dengan Sevima akan membahas tentang transformasi kompetensi dosen, best practice membangun karir akademik unggul, inovatif, dan juga berdaya saing global. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin juga ya, satu, Kemdikti sekarang sudah mengeluarkan slogan baru yaitu Dikti berdampak ya. Bagaimana kita menjadi dosen yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga siapa yang sudah update juga untuk Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 sudah ada beberapa perubahan standar di mana standar perguruan tinggi dan pastinya rekan-rekan dosen Indonesia pun didorong untuk bisa punya standar internasional ya, untuk bisa memenuhi daya saing global ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan lagi bersaing untuk akreditasi unggul saja, tapi juga bisa menjadi dosen-dosen yang bisa berdaya saing global Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ini kami akan mempersilahkan kepada narasumber kita pada siang hari ini, Prof. Apriana, untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Ya, makasih banyak Mbak Rida atas kesempatan dan selamat siang bagi Bapak Ibu semua. Ya, bahwasanya kita berkumpul saat ini. Ya, kami mulai kegiatan ini dengan menyampaikan bahwa selamat siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat buat semua dosen yang hadir dalam ruang Zoom ini, izin pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengalaman yang kami lalui sampai pada titik saat ini. Izin karena kami berada di Nabire saat ini, mungkin kami tidak
on-kan video ya. Jadi kami izin untuk tidak on-kan video supaya kami bisa stabil terkait dengan jaringan kami. Oke, kami sharing dokumen dulu. Oke. Oke, apakah layar kami bisa dilihat terkait Sudah, dokumen? ya, Oke, sudah jelas, kami, Prof. Silahkan. ya, kami akan ya dan sekalian kami. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kesempatan ini kita membahas terkait dengan bagaimana kita memiliki strategi untuk membangun karir akademik kita sehingga kita bisa berdaya saing. Nah, jadi kalau kita menyampaikan hal demikian, kita akan menyampaikan bahwa bagaimana saya sebagai dosen itu memiliki CV yang nantinya CV saya itu berdaya saing secara global. Nah, di sini kami memperkenalkan diri kami bahwa kami adalah Aprila Toding, merupakan salah satu dosen di UKI Paulus Makassar dan memiliki jabatan sebagai Ketua Dewan Guru Besar saat ini. Dan CV kami itu ditambahkan sekarang ini setelah kami mendapatkan guru besar kami itu sebagai tim ahli penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta karir dosen yang berada di LDikti 9, LDikti 12, dan LDikti 16. Artinya bahwa kami saat ini ditunjuk oleh rekan-rekan kelembagaan yang berada di kawasan timur Indonesia untuk menjadi tim ahli mereka. Dan kegiatan-kegiatan untuk membangun CV kita menjadi akademik yang berdaya saing global, maka kami sendiri itu berpikir bahwa apa yang perlu kita lakukan. Nah, dari kesempatan ini dan pertemuan ini, kami ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin menuju pencapaian yang besar, kalau kita ingin membuat CV kita itu berstaraf nantinya itu bisa bersaing secara global, atau kita membangun karir akademik kita berdaya saing global, maka kami dari pengalaman yang kami lalui selama ini ada 4 kategori yang kami bisa bagikan kepada rekan-rekan pada kesempatan ini. Jadi pertama itu adalah bagaimana terkait dengan fondasi kehidupan kita. Fondasi kehidupan kita otomatis bahwa itu landasannya dari keluarga kita. Bagaimana waktu sejak kita dari kecil sampai kita menempuh tahapan yang selanjutnya. Bagaimana kehidupan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan dari keluarga kita. Jadi fondasi kehidupan kita itu yang didasari itu dari keluarga. Selanjutnya nanti kategori yang kedua yang kami lihat dalam perjalanan hidup kami adalah terkait dengan perjalanan akademik. Bagaimana pendidikan yang kita lalui dari tahapan sampai tahapan terakhir yaitu S3 kita. Kategori yang ketiga adalah bagaimana kita membangun terkait dengan diri kita, kompetensi kita, bagaimana dengan jejaring kita, bagaimana jejaring kita membentuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu kategori yang ketiga yang kami ingin sampaikan hari ini. Dan yang terakhir adalah apa kontribusi atau apa dampak kita kepada masyarakat setelah kita mendapatkan pendidikan, setelah mendapatkan kompetensi, dan apa sumbangsi kita yang dapat kita berikan kepada masyarakat lewat program-program yang telah disediakan oleh di dalam lingkup pendidikan kita, di dalam lingkup kementerian kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 unsur inilah yang kami akan bahas. Bapak Ibu sekalian, saya itu bersyukur ya bahwasanya di dalam fondasi kehidupan saya itu berasal dari keluarga yang membentuk saya. Ya, karena saya adalah asli orang Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia, yang saat ini bahwa saya menyampaikan bahwa saya itu anak ketujuh dari 7 bersaudara. Tanpa saya sadari bahwa orang tua saya sudah membentuk pola kehidupan saya dari kecil. Kebetulan memang saya anak ketujuh dari 7 bersaudara ini, dan kakak saya itu 3 laki-laki, 3 perempuan. Dan struktur dalam keluarga kami itu perempuan dulu pertama, baru nyusul 3 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, orang tua saya sudah memperlakukan bahwa
kakak kedua yang laki-laki itu harus menjadi pendamping bagi adiknya yang urutan ke 5. Begitu pula dengan kakak yang ketiga itu harus mendampingi kakak yang keenam, dan anak keempat laki-laki itu mendampingi anak ke 7, saya sendiri. Jadi pola kehidupannya itu yang sudah dibangun, yang saya lihat tanpa saya mengetahui pola itu ternyata telah dibangun oleh orang tua, bahwa kalian saling membantu, kalian saling, kalau yang kuat harus melindungi yang lainnya, atau ada hal sesuatu yang kamu ketahui, bagikan bagi yang belum tahu. Nah, pola kehidupan itu yang terbangun dalam keluarga dengan ditumbuhkan dengan kasih. Nah, hadapinya. Tapi dia bersaudara, dia bersama dengan saudara-saudara, ya saling menutupi, mana yang memiliki penghasilan banyak bisa lebih banyak, mana yang bisa bisa berkata-kata dia akan menyampaikan. Jadi terbangunlah pola bahwa kita melakukan sesuatu itu harus secara bersama-sama. Kita harus melakukan sesuatu itu dengan kasih. Nah, itulah pondasi kehidupan dalam keluarga kami yang saat ini yang terbangun dari kecil. Jadi pondasi kehidupan kami itulah, ya, pondasi kehidupan saya lah yang menggunakan saya, bahwa setiap apa yang perlu kita lakukan, kita lihat kalau kita mampu untuk melakukan itu, lakukan. Kalau tidak, minta tolong, komunikasikan. Ya, jadi pondasi kuat itulah yang kelihatan, dan itu saya lihat, saya dengar, dan saya merasakan, dan karena langsung terterap dalam kehidupan saya. Pada saat saya berada pada posisi ini, pada saat orang tua sudah meninggal, baru saya paham, oh ternyata orang tua sudah memiliki pola terhadap kami, bagaimana kami saling melindungi satu sama lain. Walaupun tugasnya itu mendampingi si, tapi tidak serta merta bahwa dia tidak akan melihat yang adiknya yang ke tiga, ada yang keempat, atau yang seterusnya. Tapi tetap, ya, kalau memang dia bisa lakukan lebih, dia akan lagu lebih. Itulah pola kehidupan yang saya dapatkan sejak kecil, dan itu saya implementasikan dalam kehidupan saya. Bahwasanya saya akan mampu berlangkah apabila saya itu punya kasih, saya itu bisa membantu orang lain. Karena suatu saat saya juga pasti akan dibantu dengan orang, asalkan bantuan yang kita lakukan itu atau hal yang kita lakukan itu dengan tulus. Itulah pondasi dalam kehidupan yang saya lalui. Nah, seterusnya bahwa di dalam pondasi kehidupan inilah terbentuk bahwa setiap pencapaian besar lahir dari kedisiplinan, kejujuran, doa, dan kerja keras yang tak tergantikan. Dan kalau kita lanjut ke kategori yang kedua terkait dengan perjalanan akademik, maka ilmu menjadi jalan perubahan, bukan hanya untuk diri, melainkan juga untuk masyarakat itu sendiri. Nah, dalam pendidikan inilah saya juga merasakan bahwa pada saat saya menempuh pendidikan, saya tidak pernah dipikirkan, dibebani pikiran bahwa kamu harus mencari dana untuk pembayaran uang sekolah kamu. Saya bersyukur bahwa di dalam keluarga kami yang memang orang tua sebagai tentara dan ibu sebagai ibu rumah tangga, dan saya masih kecil, orang tua sudah pensiun. Di sini letaknya bahwa kalau kita saling mendukung satu sama lain, ada waktunya kakak sebagai kakak pertama bisa menaungi adik-adiknya. Begitu pula nantinya adiknya akan menaungi keluarga selanjutnya, dan seterusnya. Dan di dalam pendidikan inilah saya menempuh bahwa pada saat saya menempuh mulai dari TK, ya waktu itu karena kita anak tentara, ya ada TK di asrama, baru kita, karena bapak cepat waktu itu sudah pensiun, saya masih SD dan beliau pensiun, kami kembali ke Toraja dan saya sekolah di Toraja di tahun 1990, dan saya lanjut ke SMP, SMA, dan saya selesai di S1 itu tahun 2000 di UKI Paulus Makassar, tempat saya menjadi home base saat ini. Dan pada tahun 2005 dan 2014 itu saya menyelesaikan pendidikan
S2, S3 saya di Curtin University Australia. Dan pada tahun 2020 saya mendapatkan gelar saya sebagai guru besar dan dikukuhkan pada tahun 2022. Wajar ya kalau dulu itu kita itu 2 tahun baru dikukuhkan karena masih tahun COVID saat itu belum bisa diizinkan untuk ketemu lebih dari 30 orang ya. Sehingga memang kami saat itu dikukuhkan pada saat sudah dibuka untuk bisa pertemuan. Nah, jadi dari hal ini bahwa saya mendapatkan ilmu untuk merubah hidup saya. Dan pada saat memang saya istilahnya dalam kehidupan saya memang terbiasa menggunakan target dan pada saat selesai S3 saya memiliki target. Nah, ternyata saya sudah S3. Kalau saya sudah S3, saya baca peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pengajuan kenaikan jabatan, persyaratan untuk guru besar itu adalah S3 saat itu dan publikasi. Saya melihat bahwa saya memiliki S3 saat ini. Pada tahun 2014, saya memiliki publikasi-publikasi. Dan situlah saya berubah pemikiran bahwa ternyata saya bisa menjadi guru besar. Nah, saya punya target bahwa ayo kita ngurus guru besar dan memang mengurus guru besar itu adalah kita menyediakan semua dokumen. Kalau memang kita membaca peraturannya dan peraturannya itu yang dokumen kita miliki sudah ada, ayo kita ajukan. Nah, disinilah letak bahwa setiap kita dalam menjalani kehidupan dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan memang istilahnya semua mendukung kita dalam pelaksanaan itu sangat mudah kita capai. Dan saya bersyukur bahwa saya berada dalam keluarga yang saling mendukung satu sama lain sehingga pendidikan saya itu terkait finansial itu disediakan oleh orang tua dan disediakan oleh kakak. Selanjutnya bahwa dengan menyelesaikan pondasi kategori yang satu dan keduanya, maka kategori ketiga adalah pengembangan diri. Jadi kalau kita mengembangkan diri itu kita akan melihat dengan manajemen waktunya. Kapan kita akan menambah kompetensi kita? Kapan kita memiliki jaringan atau tim untuk diskusi? Kapan pertemuannya? Dan kapan pelaksanaannya? Sehingga dari sini nanti kita tercipta bahwa dengan manajemen waktu, dengan adanya jejaring dan semangat belajar tanpa henti, itu merupakan kunci tumbuh untuk menjadi jalan perubahan. Bukan hanya bagian diri, tetapi juga untuk masyarakat. Nah, dalam pengembangan diri inilah, karena kita mau berdaya saing global, maka kami memang melakukan pertemuan-pertemuan seperti seminar internasional untuk membangun rekan yang sesuai dengan bidang kita, terus mengajak mahasiswa juga untuk berkegiatan di luar negeri, itu sebagai bagian dari implementasi kerjasama kita dengan kampus lain. Dan selanjutnya bahwa kita tetap juga berkomunikasi atau mendiskusikan terkait dengan hal-hal yang berada di kepakaran kita. Jadi kita butuh juga tim yang memang ada di bidang kita tapi yang internasional supaya pemikiran kita itu yang mau dikembangkan, yang mau diteliti, yang mau ditemukan itu yang memang secara global. Sehingga memang di sini kami sendiri itu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang internasional. Ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan yang lain adalah kami memang aktif di kegiatan alumni. Nah, di sini memang waktu itu kami belum masuk pengurus di alumni, tapi kami aktif di dalam pengurus sehingga kami waktu itu di tahun 2016 itu Back to Campus. Back to Campus itu acara Back to Campus yang diselenggarakan oleh ketua pengurus saat itu. Kita kembali ke kampus tempat kita menimba ilmu apakah S2 ya S3. Kebetulan memang kami S2 dan S3 itu ada di Kertin dan kami kembali ke sana untuk mendapatkan terkait dengan informasi dan apa yang perlu kami lakukan sebagai alumni untuk ke masyarakat yang berada di lokasi atau tempat kami. Nah, kalau waktu itu kami diberikan suatu arahan dan kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan situasi yang berada di sekitar kami.
Sehingga itu yang kami dapatkan dan itu yang dapat kami lakukan setelah kembali dari sana. Jadi memang ikatan alumni juga dari rekan-rekan kita semua itu sangat bagus sekali karena di dalam satu universitas pasti ada lebih banyak sekali bidang-bidang ilmu yang ada di sana. Sehingga kita akan berpikiran secara multi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tidak akan tunggal. Sehingga kita akan berpikir bahwa kita akan berdampak nantinya kalau ada satu dua dari bidang itu digabungkan untuk melakukan suatu penelitian atau pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Dan alumni kami itu melaksanakan sampai saat ini kami juga aktif sebagai anggota itu kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait untuk pengembangan kompetensi para uh, rekan-rekan alumni itu sendiri. Selanjutnya bahwa di dalam jejaring itu sangat penting, baik itu jejaring kita di dalam akademi kita sendiri, ya tim kita untuk diskusi terkait dengan penelitian dan lain sebagainya. Kita juga membutuhkan akan jejaring di luar dari akademik. Di luar akademik inilah kami mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional, yang mana kami mau ketemu dengan orang yang pemikirannya untuk menyelesaikan permasalahan secara nasional. Pemikirannya itu cepat dan dia akan berpikir untuk solusi. Jadi selalu solusi yang dipikirkan. Nah, di sini kami mendapatkan terkait dengan untuk menyelesaikan permasalahan, kita jangan memikirkan untuk satu dua, tapi melihat skala global. Nantinya kalau misalnya kita pindah ke lokasi yang lain, kita sudah bisa implementasikan. Dan pola pikir, alur pikir yang cepat, itu kami dapatkan di sini. Jadi memang jejaring itu sangat penting. Di samping itu bahwa ada hal-hal yang terkait yang kami akan cari tahu, kami bisa bertanya kepada teman-teman karena kebetulan di dalam pendidikan Lemhanas ini adalah mereka yang saat itu di tahun 2023 itu adalah teman-teman atau rekan-rekan yang memang TNI Polri yang punya jabatan sudah bintang 1 yang saat ini semua mereka itu memiliki jabatan di negara kita ini. Sehingga kalau ada informasi yang terkait, kami bisa mengetahui lebih cepat dari yang biasanya. Jadi jejaring ini kami dapatkan saat itu. Dan saat ini kami terbiasa memikirkan bahwa setiap apa yang kita temukan dalam kehidupan kita itu pemikirannya adalah solusi. Tidak membahas terkait masalah yang kemarin, tapi langsung action bagaimana solusinya. Sehingga memang di dalam setiap perjalanan saat ini yang kami rasakan, karena sudah terbiasa mengimplementasi terkait dengan ada masalah, pasti ada solusi di sana. Ya, solusi yang kita pikirkan untuk setiap hal yang kita temukan di dalam perjalanan ya setelah pendidikan Lemhanas di tahun 2023 kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah yang ketiga dari kategori yang kami sampaikan saat ini. Jadi kita sudah menyelesaikan terkait dengan fondasi kehidupan kita, bagaimana kita terbangun dari keluarga kita, terus terkait dengan perjalanan akademik kita, terkait dengan pendidikan kita, ya, dan seterusnya tadi pengembangan diri kita mendapatkan jejaring itu untuk membentuk kompetensi cara pemikiran kita ke depannya. Sehingga pada akhirnya bahwa apa yang telah kita temukan, apa yang kita telah dapatkan itu kita berpikir untuk bagaimana kita punya kontribusi kepada masyarakat, khususnya kepada kita di Indonesia ini. Ya, yang bermanfaat sehingga nanti kita akan mengatakan bahwa dengan manajemen waktu, dengan jejaring dan semangat belajar tanpa henti sebagai kunci tumbuh ilmu menjadi jalan perubahan. Bukan hanya bagi diri, tetapi juga bagi masyarakat. Sebab ilmu sejati adalah ilmu yang kembali memberikan manfaat bagi sesama. Ilmu yang memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, poin keempat ini kami lakukan dengan melakukan suatu penelitian. Jadi selesai S3 di tahun 2014 itu, kami mengajukan hibah-hibah yang memang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi sejak tahun 2015 kembali ke Indonesia sampai hari ini kami mendapatkan hibah-hibah yang disediakan oleh Dikti, ya. Dan hibah ini membantu kami untuk membangun rekam jejak kami di dalam publikasi.
Jadi kami kembali dengan melakukan publikasi-publikasi dari hasil penelitian yang memang didanai. Karena memang kita ketahui bahwa kalau publikasi kita itu tidak ada pendanaannya, memang agak susah kita untuk melakukan akan penelitian. Tapi kembali bahwa kita bisa melakukan penelitian kecil dengan dana yang kecil. Tapi kalau misalnya kita sudah mendapatkan dana besar dari pemerintah, optimalkan luarannya supaya nanti menjadi rekan jejak kita untuk membangun akan kenaikan jabatan kita sebagai dosen dan juga untuk direcognize berdaya saing global itu sendiri. Jadi di sini kami mengimplementasikan akan ilmu yang kami dapatkan terkait dengan juga kompetensi kami, sehingga dalam hal ini kami turun ke lapangan secara mendapatkan hibah secara nasional. Dan selanjutnya bahwa dengan adanya pengalaman kami melaksanakan atau mendapatkan hibah dari dikti secara kompetensi itu sendiri, secara kompetitif, maka kami juga mengajukan yang secara internasional. Kebetulan ada skema yang memang Australia sediakan untuk para alumni Australia itu sendiri, dan pada tahun 2022 kami mendapatkan hibah dari internasional. Sehingga ternyata dengan pengalaman kita melakukan hibah-hibah yang ada di secara nasional, itu mempunyai potensi kita untuk melaksanakan yang internasional. Karena di internasional sendiri permasalahannya adalah apakah yang kita lakukan itu berdampak atau tidak. Apakah hal yang akan kita usulkan itu akan kita laksanakan atau tidak. Dapat terlaksana atau tidak. Nah dari situ itu menjadi poin sehingga kami bisa mendapatkan juga hibah yang secara internasional. Sehingga di sini bahwa kita bisa dapat bersaing secara internasional. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai dosen itu sangat mudah sekali kita bisa mengatakan bahwa kita bisa bersaing secara internasional apabila kita bisa mempublikasikan karya ilmiah kita itu secara internasional. Karena itulah membuat kita sebagai dosen apabila artikel kita terbit secara internasional, maka kita akan terkonize secara internasional. Maka kita bisa bersaing secara internasional. Sehingga nanti kalau kita memiliki punya kesempatan untuk mengajukan hibah-hibah internasional, kita sudah dilihat bahwa memang kita telah melakukan publikasi secara internasional sehingga kita bisa bersaing untuk mendapatkan hibah bantuan atau hibah atau bantuan dari secara internasional itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dengan melakukan kegiatan di atas tadi dengan mendapatkan hibah tersebut, kami terkonize oleh Dikti bahwa bisa mendampingi rekan-rekan untuk penulisan karya ilmiah. Ya, dan kami juga direkognize oleh kampus-kampus yang bisa memberikan informasi bahwa bagaimana melakukan suatu karya ilmiah sehingga nanti mau digunakan baik itu kita sebagai dosen untuk kenaikan jabatan itu diakui, tidak dikatakan bahwa akan gugur di tengah jalan atau pas mau digunakan tidak sudah discontinue untuk yang memang mengajukan ke guru besar. Ya karena memang guru besar saat ini menggunakan karya ilmiah yang indeks sebagai Scopus yang masih aktif dan tidak multidisiplin. Selanjutnya di sini bahwa dengan kegiatan yang hibah kami lakukan di atas tadi, ya maka kami direcognize oleh Dikti saat itu DRTPM di tahun 2024 kemarin, ya itu untuk sebagai pembicara terkait dengan pengalaman terkait Sinta itu sendiri ya kami bicarakan dan juga kami direcognize oleh KPU untuk bagaimana kami sebagai dapat menyumbangkan ide terkait dengan menjadi seorang penulis untuk calon para bupati saat itu. Jadi dengan adanya kegiatan kita di atas, dengan adanya kegiatan yang kami lakukan, ternyata kita akan direcognize sehingga kita akan direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan A, kegiatan B, dan seterusnya. Baik itu di dunia pendidikan kita maupun di luar dari dunia pendidikan kita seperti di KPU saat itu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak akan puas di situ saja, tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita tetap aktif. Karena memang dengan berkumpul dengan 1-2 orang yang memang melakukan suatu penelitian, kita akan tetap aktif untuk melakukan penelitian. Dan di tahun 2017 kemarin, kami
itu mendapatkan hibah dari Dikti terkait dengan pasca doktor. Nah, di pasca doktor itu salah satu luarannya itu wajibnya adalah sebagai keynote speaker, sebagai narasumber. Dan saat itu bagi kami untuk mendapatkan narasumber baru selesai S3 itu akan susah. Sehingga kami waktu itu dan teman-teman 5 universitas yang ada di Makassar itu membentuk namanya Formin, Forum Riset dan Multidisiplin. Ya, kami membentuk forum itu dan kami membentuk sehingga kami semua menjadi narasumber di kegiatan yang kami bentuk. Dananya dari anggaran hibah yang kami dapatkan. Hasil bahwa di tahun 2017 kami kegiatan, kami juga kemarin waktu itu sempat ke Papua, Cendrawasih untuk memberikan bersharing informasi terkait dengan pengalaman yang kami lakukan. Teman ada yang terkait dengan bagaimana nulis proposal, bagaimana membuat draft paten, bagaimana juga terkait dengan artikel. Ya, kami berbagi saat itu. Dan kami dengan ada yang ke Jayapura kemarin, kami sempat ke perbatasan di sana dan kami berfoto di tahun 2017 itu. Dan kalau kita melihat di foto yang anggota Formin ini ada 5 universitas itu semuanya itu sudah guru besar, ya. Yang saya, yang kalau kita lihat dari sisi kiri ke kanan, yang pertama dan yang kedua itu sama dari kampus dari saya sendiri, kampus kami sudah ada guru besarnya, dapat guru besarnya. Yang merah dengan baju putih itu pasangan suami istri, satu kampus dan dua-duanya sudah guru besar di tahun 2023. Dan selanjutnya yang lepis yang di sampingnya ibu itu sama-sama guru besar di tahun 2024. Tapi yang satu karena sibuk dengan kegiatan, ya belum saat ini. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa kalau kita bergaul, kalau kita berdiskusi walaupun kita beda kampus, walaupun kita beda universitas, semangat untuk melakukan penelitian itu saat kita berkumpul itu akan menumbuhkan kita untuk melakukan penelitian walaupun beda bidang ilmu kita. Karena pada dasarnya kita saling mengisi dari cara kita menulis proposal pasti beda. Artinya kita mendapatkan cara penulisan proposal itu multi jadinya. Dan kita saling mengingatkan, ayo ajukan proposal jangan sampai lupa, ayo capai luarannya, ayo ngurus guru besar saat ini. Jadi kata ayo itulah membuat kita bahwa kita butuh tim diskusi untuk mengembangkan karir kita sehingga nanti kita bisa berdaya saing global. Dan selanjutnya yang rekan kami di tahun 2018 ini, kami itu mengundang senior yang memang pakar di metodologi kualitatif dan kuantitatif itu sendiri, Prof. Burhan. Yang mana itu membuat kami mengetahui ternyata melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif itu demikian caranya. Dan sampai kami itu membuat pelatihan terkait dengan bagaimana membuat penelitian-penelitian yang match metodenya, dan bagaimana yang kualitatifnya, bagaimana kuantitatif itu sendiri. Nah, kita membutuhkan memang orang-orang yang mengetahui suatu kompetensi dan kita itu bisa belajar gratis apabila kita melakukan pelatihan dan mengundang mereka sebagai peserta yang lainnya seperti peserta yang satunya itu sebagai narasumber dan kita sebagai panitia pasti dapatnya gratis gitu. Nah, inilah yang memang kami dapatkan, kami lakukan dalam pengembangan karir akademik kami. Sehingga memang saat itu bahwa apa yang kita lakukan itu kita akan mendapatkan penghargaan. Apa yang kita lakukan dengan secara serius, kerja keras, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan pertama yang kami dapatkan itu di tahun 2019 itu dari kampus kami, dari UKI Paulus Makassar yang mendownload kami sebagai akademik leader di tahun 2019. Selanjutnya bahwa pada tahun 2020 kami mendapatkan dinyatakan sebagai pemenang Ideaton, Ide Marathon Putra Putri Indonesia dan saat itu ada sekitar 5.900 lebih usulan
untuk pengajuan tersebut dan ada 17 pemenang yang dinyatakan oleh Kemendristek atau BRIN saat itu. Dan kami salah satu-satunya yang dari kawasan timur Indonesia. Selanjutnya bahwa setelah hal tersebut kami juga direkognize oleh LEDIKTI wilayah 9 Sulawesi sebagai the best lecture di tahun 2020. Dan LDT 9 juga yang pada tahun berikutnya itu merecognize kami sebagai the young professor karena kami mendapatkan profesor kami di tahun 2020 dan dinyatakan sebagai young professor oleh LDT 9 Sulawesi itu di tahun 2021. Selanjutnya bahwa dengan banyaknya hal-hal yang kami lakukan di masyarakat walaupun itu kecil, ternyata alumni kami Curtin University itu merecognize kami sehingga kami diberikan penghargaan sebagai Inovasi Award pada tahun 2023. Nah, sehingga memang di sini bahwa kami merasa bahwa dengan adanya tim, dengan adanya rekan kita, maka kita akan bergerak, baik itu secara regional, nasional maupun internasional. Dan apa yang kami laksanakan itu di sini juga bahwa penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan memberikan kami penghargaan sebagai tokoh inovasi pada tahun 2022 itu. Nah, dari sini juga bahwa kami mendapatkan penghargaan dari LDT 9 itu sebagai the young professor dan yang paling kami tidak nyangka itu kami bisa mendapatkan penghargaan secara internasional dari kampus di mana kami menempuh S2 dan S3 dan mereka melihat dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di daerah. Dan memang setiap kegiatan kita lakukan itu kita selalu beritakan. Dan dari berita itulah yang menjadi poin mereka untuk menilai. Sehingga pada tahun 2003 itu kami direkognize oleh kampus kami dan kami diberikan penghargaan sebagai Inovasi Award saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan melakukan sesuatu itu bukan karena besarnya kita lakukan, tapi berdampaknya kepada masyarakat apa yang kita lakukan saat itu. Sehingga dari yang kita lakukan di atas, maka pasti kita punya target seperti yang saya katakan tadi bahwa pada saat saya menyelesaikan pendidikan S3 saya langsung berpikir bahwa ternyata saya sudah memiliki ijazah S3. Otomatis bahwa setelah mendapatkan ijazah S3, saya punya kesempatan eligible untuk mengajukan guru besar. Dan persyaratannya juga itu waktu itu dan waktu itu pada saat selesai itu harus 10 tahun. Nah, ternyata saat kami menghitung bahwa kami menjadi dosen itu di tahun 2002, ya kami selesai memang S1 tahun 2000 dan kami diangkat menjadi dosen itu tahun 2002 pada 1 Juli 2002 itu dan kalau dari 2002 sampai 2020 itu sudah 18 tahun kami mengabdi sebagai dosen. Artinya sudah lebih dari minimum persyaratan untuk pengajuan masa kerja seorang dosen. Nah, proses yang kami lalui itu karena kita dalam kategori bahwa kita sebagai dosen ya, perlu mengurus terkait dengan kenaikan jabatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa proses yang kita lalui itu kita akan nikmati kalau kita mengikuti proses yang kami mengikuti bahwa pada saat tahun 2002 itu kami diangkat jadi dosen dan tahun 2004 kami mengurus terkait dengan asisten ahli kami. Sehingga TMT asisten ahli kami itu di tanggal 1 Januari 2004. Selanjutnya bahwa kami mengajukan kenaikan jabatan lektor kami itu di tahun 2008 yaitu 1 Juli 2028. Dan memang antara jarak lektor kami dengan lektor kepala kami itu jauh karena memang saat itu kami lagi pendidikan S3. Jadi pas pulang S3 baru kami mengumpulkan terkait dengan untuk mengajar, maka di tahun 2016 lah kami mengajukan terkait dengan kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala, yaitu 1
April 2016. Dan pada tahun 2020 Februari 2020 kami mengajukan guru besar, dan di 1 Juli 2020 TMT SK guru besar kami keluar. Dan kami melalui proses itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa memang pada saat kita mau mengajukan suatu kenaikan jabatan akademik kita yang merupakan poin tertinggi di dalam bidang kita, asal selama kita itu memiliki strategi, asal kita melakukan semuanya by system, maka kita nggak pernah akan memikirkan bahwa uh, ini belum saya lakukan, tapi kita lakukan semua di dalam perguruan tinggi kita, yaitu pendidikan, ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan didukung dengan terkait dengan penunjang itu sendiri. Jadi proses yang kita lalui itu kita bisa lalui dengan memang kita tahu bahwa apa peraturan yang perlu kita ketahui di dalam pengurusan kenaikan jabatan kita, sehingga nanti pada saat kita mengajukan terkait dengan kenaikan jabatan itu kita sudah tahu bahwa regulasi pada saat kami mengajukan waktu itu regulasi yang memang baru keluar 1 Januari 2020. Dan memang kami mengajukan itu di Februari 2020. Sistem masih tertutup saat itu, dan tanggal 28 Februari 2020 itu baru dibuka, dan kami menginput dokumen kami, dan kami melalui proses dari Maret sampai April ada perbaikan, dan langsung di 1 Juli ditetapkan sebagai guru besar. Nah, mungkin rekan-rekan yang ada di dalam Zoom ini pernah mengalami hal pengajuan LK dan guru besar, bahwa tahun sebelumnya di tahun 2020 atau sebelumnya lagi tahun 2020 itu sampai dengan April 2024, itu pengajuan kenaikan jabatan kita itu prosesnya lama. Kita sudah ajukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu belum ada feedbacknya. Mungkin ada yang 1 tahun malahan, atau 2 tahun belum ada feedbacknya. Itu sistem PAK yang kita pakai kemarin, ya. Tapi sekarang ini kita berada di tahun 2025 itu menggunakan Permen 63 2025. Dan yang sebelumnya itu di tahun 2004 Juni sampai Desember, yang ada 2 gelombang itu kita menggunakan Permen 384. Di perbedaan antara 384 ini adalah terkait dengan syarat khusus. Ya, jadi di syarat khusus permen yang sebelumnya di Permen 384 ini itu memang menuliskan bahwa bagi rekan-rekan yang mau mengajukan guru besar, ya, mau mengajukan guru besar yang eksakta, maka nilai SJR-nya waktu itu adalah 0,5. Tapi bagi yang ekonomi dan setaranya, maka nilai SJR-nya itu 0,4. Bagi yang hukum, humaniora dan setaranya itu 0,25. Itu agak susah dicapai oleh kita dosen untuk publish artikelnya. Otomatis rata-rata kita berpikir bahwa di Q1 atau Q2 untuk yang mengajukan guru besar. Maka ada revisi peraturan di 384 ini menyampaikan bahwa semua dosen yang mau ke guru besar, karya ilmiah syarat khususnya itu yang diterbitkan di SJR itu cukup 0,1 semua rata. Apakah itu ekonomi, atau eksakta, atau hukum yang setaranya, itu semua 0,1. Dan sampai saat ini, di tahun 2025 ini, menggunakan hal yang sama, bahwa permen itu syarat khusus untuk yang mengajukan ke guru besar, itu 0,1 SJR-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya bahwa memang saat ini di tahun 2024, ya, pertengahan tahun 2024 dan sampai tahun ini 2025 kita menggunakan sistem dan pengajuan. Jadi memang kalau kita lihat bahwa kalau kita menggunakan sistem itu sangat SOP-nya itu jelas bahwa kapan kita mengajukan, kapan kita dinilai, kapan kita revisi, dan kapan dipengumumkan. Baru tutup buku, baru dibuka lagi. Nah, itu permen yang pertengahan 2004 dan yang tahun 2025 ini. Nah, mungkin ada yang mengatakan bagaimana dengan permen 2026? Itu masih tanda tanya rekan-rekan sekalian, ya.
Jadi saat ini kita melihat, membaca terkait dengan permen yang memang di depan kita yang kita akan pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk mengajukan kenaikan jabatan rekan-rekan sekalian tadi ya rekan-rekan itu melihat permen apa yang kita gunakan saat ini. Nah, kita mengenal bahwa permen yang kita gunakan di tahun 2025 ini baik mau mengajukan ke lektor kepala maupun ke guru besar adalah permen ya 63 di mana sudah fix permen 63 ini permen masa transisi permen yang memang digunakan sampai Desember 2025. Dan nanti akan ada permen 2026 yang sampai ini kita belum tahu apakah nanti akan revisi permen 44 atau apa. Masih tanda tanya. Nanti kalau sudah launching baru kita tahu, oh ternyata permen ini akan kita gunakan dan apa yang berubah di dalam permen itu terkait dengan permen yang ada saat ini. Jadi rekan-rekan sekalian kita fix dulu menggunakan permen 63 dalam pengajuan kita. Ya, jangan lagi kita mengatakan bahwa oh kita ini masih menggunakan permen yang sebelumnya atau yang mana. Pokoknya di tahun 2025 ini fix kita menggunakan permen 63 dalam pengajuan kenaikan jabatan kita ya baik yang mau ke LK ya, dan guru besar yang memang diurus di pusat sedangkan yang asisten ahli dan lektor itu diurus di kampus sekolah negeri sedangkan LDT kalau yang swasta. Bapak Ibu sekalian, di isu strategi kenaikan jabatan akademik dosen pada masa transisi pada Permen 63 itu ada 7 poin yang memang ditekankan di sana. Bahwasanya nomor 1 bahwa pengajuan kenaikan jabatan saat ini itu menggunakan akun sister. Menggunakan akun sister yang mana itu transparan dan akuntabel. Dikatakan transparan dan akuntabel itu rekan-rekan sekalian bahwa SOP-nya jelas. Kapan itu disampaikan pengajuannya, kapan ditutup pengajuannya, kapan itu akan dinilai, dan kapan itu revisi, dan kapan itu diajukan lagi revisi, dan kapan pengumuman. Setelah pengumuman ditutup, baru dibuka lagi slotnya untuk pengajuan. Jadi jelas terkait dengan pengajuan di masa transisi ini, di masa tahun 2025 ini. Sama dengan yang sebelumnya, namun ada yang memang ditambahkan di masa transisi. Kedua, bahwa di dalam penilaian kita nanti dalam rekan-rekan mengajukan ya rekan-rekan yang mungkin masih ada asisten ahli saat ini atau lektor kepala, lektor dan mau mengajukan lektor kepala, persiapkan dirinya bahwa rekam jejak kita akan dinilai nanti rekan-rekan. Makanya di tahun 2024 itu ada formasi jabatan, apa kepakaran kita? Apakah nanti dengan jelas ada kepakaran kita, kita melakukan penelitian itu sesuai dengan kepakaran kita atau tidak? Karena apa? Semua publikasi yang kita dapatkan nanti itu akan terkumpul di Sinta dan akan kelihatan. Jadi pada saat kita diproses, nah publikasi-publikasi yang dilakukan ini memiliki rekam jejak yang memang dievaluasi secara holistik itu dapat bahwa tahun sebelumnya terkait A yang dilakukan terkait dengan kepakarannya, tahun berikutnya itu kepakarannya dan seterusnya. Sehingga terbangun rekam jejak kita yang memang sesuai dengan kepakaran kita. Yang kami mohon, ya saya berharap, kami berharap rekan-rekan sudah tahu kepakaran yang saat ini, ya. Nah, selanjutnya bahwa memang poin ketiga itu untuk kenaikan jabatan saat ini itu yang diakomodir terkait dengan dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional. Belum terkait dengan nomor induk khusus itu sendiri. Poin keempat di sini masih menganulir terkait dengan rekan-rekan yang mau pensiun 3 tahun. 3 bulan. Tapi tahun depan itu kembali normal. Dikatakan normal karena memang di Permen sebelumnya 384 itu menyampaikan bahwa rekan-rekan yang mau mengajukan guru besar masa batas usia pensiun yang bisa ngajukan itu 1 tahun. Tapi di Permen 384 dan Permen 63 ini itu menggunakan 3 bulan. Jadi rekan-rekan yang mungkin melihat bahwa saya ini nanti mau ngajukan guru besar tahun depan. Tahun depan itu kalau dihitung 3 bulan ya misalnya Desember tahun 2026, oh saya masih bisa karena 3 bulan. Ingat, di tahun depan itu sudah batas
kembali ke 1 tahun, artinya bahwa rekan-rekan yang pensiun Desember 2026 nanti tinggal punya kesempatan pengajuan di gelombang ketiga yang akan datang ini. Begitu pula dengan yang mungkin kelahiran 2027 yang tanggal kelahirannya itu Februari. Karena biasanya kan gelombang 1 itu di tahun yang berjalan itu ya dibuka di bulan 3. Otomatis bahwa bulan 2 tahun 2007 itu sudah lebih dari 1 tahun nanti, kalau nanti istilahnya mau dibuka di 2 Maret 2026. Sehingga rekan-rekan yang memang mengajukan ke guru besar yang memang batas usianya itu akan jatuh di sebelum Februari 2027, ajukan pengajuannya ini kalau memang eligible dan ada karena ini syarat khususnya dan ada syarat khusus tambahannya, ya, supaya nanti bisa punya kesempatan, siapa tahu dengan pengajuan dengan karena ini yang ada bisa lolos dalam pengajuan daripada menunggu nanti sudah lewat batas umurnya. Dan selanjutnya bahwa rekan-rekan sekalian di poin kelima itu disampaikan bahwa sekarang dianulir rekan-rekan yang memang memiliki karya seni untuk pengajuan ya dari asisten ahli ke guru besar. Dan selanjutnya yang ada tambahan terkait di Permen 384 belum ada dan di sini dianulir di Permen 63 terkait dengan rekan-rekan yang mengajukan ke lektor kepala. Bapak Ibu bagi yang mau ngajukan ke lektor kepala syarat khususnya itu semua baik itu mau S2 atau pendidikan terakhirnya itu S3 itu semua bisa mengajukan menggunakan syarat khusus yang karya ilmiahnya itu terbit di Sinta 2 atau peringkat 2 minimum. Artinya kalau minimum Sinta 2 artinya Sinta 1 bisa, internasional berputasi bisa. Ya, itu dilihat dari situ rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya rekan sekalian di Permen 63 ini dianulir terkait dengan usulan ke guru besar bagi dosen yang lulus pendidikan doktor kurang dari 3 tahun tidak perlu itu menyediakan karya ilmiah syarat khususnya itu 2. Karena kalau Permen 384 kemarin itu 2 karya ilmiah syarat khusus yang harus disediakan rekan-rekan yang baru selesai S3 di bawah 3 tahun. Tapi di Permen 63 ini menyampaikan bahwa bagi rekan-rekan yang baru selesai S3 dan memang eligible untuk mengajukan guru besar dan belum lebih dari 3 tahun, silakan ajukan dengan menggunakan karya ilmiah secara khusus, tapi karya tersebut terbit sesudah S3-nya. Nah, itu penekanannya rekan-rekan sekalian ya, terbit sesudah S3-nya atau bukan bagian dari disertasinya. Makanya nanti kalau rekan-rekan nanti mengajukan, lengkapi terkait dengan sampul disertasinya, lembaran pengesahannya, ya abstraknya, dan daftar isinya. Kalau memang bisa diupload semua, lebih bagus lagi. Supaya nanti pada saat dicek terkait karya ilmiah syarat khususnya, itu dikatakan memang jauh, bukan bagian dari disertasinya. Karena sebagus apapun karya ilmiah syarat khususnya itu kalau dikatakan nanti ditemukan oleh asesor bahwa itu bagian dari disertasi, ya gugur dengan sendirinya, harus ganti artikel. Ya, rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah melihat bahwa Permen 63 ini memang sampai Desember dan membuka 3 gelombang. Ya, kalau gelombang 0 itu gelombang yang rekan-rekan yang belum lolos di gelombang 1-2 tahun 2004 itu dibukakan slot kemarin untuk pengajuan. Jadi banyak yang lolos juga di gelombang 0 kemarin dan itu merupakan kado Idul Fitri saat itu ya, karena memang waktu itu bulan Idul Fitri. Nah, gelombang 1 kita sudah lewati tahun ini. Gelombang 2 sedang. Sudah tahapan pengajuan, sudah tahapan revisi. Sekarang ini kita lagi menunggu rekan-rekan itu yang mengajukan apakah nanti dia lolos atau tidak di gelombang kedua ini. Kalau tidak lolos, kesempatan gelombang ketiga. Karena saat ini pemerintah peraturan belum memberikan suatu peraturan bahwa kalau misalnya tidak lolos di gelombang kedua, maka tidak bisa mengajukan gelombang 3. Enggak, rekan-rekan sekalian. Bisa diajukan karena belum ada peraturan terkait dengan kalau tidak lolos di gelombang yang sekarang tidak bisa mengajukan yang tahun depan periode berikutnya. Saat ini masih dibuka. Jadi rekan-rekan yang mau punya eligible untuk pengajuan LK dan guru besar ke Dikti saat ini, persiapkan bahwa bulan ini, pertengahan bulan ini, ya setelah pengumuman yang revisi atau gelombang kedua ini,
maka akan dibuka gelombang ketiga. Ya, pertengahan September atau nanti kita lihat akan ada pengumuman dari pemerintah terkait dengan pembukaan dan batas pengajuan, baru akan diinformasikan juga terkait dengan kapan penilaian, kapan nanti waktu revisi, dan kapan terkait dengan pengumuman di gelombang ketiga. Silakan nanti kita tunggu informasinya untuk dokumen tersebut. Rekan-rekan sekalian, jadi rekan-rekan ya, dengan melihat tadi bahwa saya eligible pengajuan rektor kepala saya atau guru besar saya. Namun di sini rekan-rekan sekalian akan memegang diri, mengetahui diri saya ini PNS atau saya non PNS, ya. Jadi saat ini kalau kita mengajukan kenaikan jabatan, baik itu Bapak Ibu yang di PNS atau ASN ya, dan non PNS atau non ASN itu akan melihat kalau saya ini PNS, maka saya itu harus melihat bahwa pangkat saya itu yang terakhir berapa. Karena memang kalau PNS, ya kalau PNS atau ASN itu rekan-rekan sekalian mau naik ke lektor kepala, kita cerita tentang lektor kepala yang guru besar saya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau mau ke lektor kepala, maka rekan-rekan itu melihat bahwa saya sudah memiliki lektor, tapi saya sudah 2 tahun, tapi saya belum memiliki pangkat 3B. Sorry, ya, pangkat 3D. Maka saya belum eligible. Tapi kalau rekan-rekan saat ini mau ke lektor kepala dan lektornya itu sudah lebih dari 2 tahun dan baru kemarin mendapatkan pangkat 3D-nya, maka eligible untuk mengajukan ke lektor kepala. Ya, karena memang di sini persyaratannya adalah memiliki SK pangkat 3D bagi rekan-rekan PNS yang mengajukan ke lektor kepala. Selanjutnya bahwa Bapak Ibu yang PNS yang mau ke guru besar, lektor kepalanya sudah lebih dari 2 tahun dan belum memiliki pangkat minimum 4A, maka belum eligible. Tapi Bapak Ibu yang memang sudah lebih dari 2 tahun lektor kepalanya dan baru kemarin, waktu hari ini mendapatkan pangkatnya, maka langsung eligible asalkan masa kerjanya itu sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Jadi pangkatnya itu minimum 4A. Jadi 4B bisa, 4C bisa. Ya, untuk yang eligible-nya. Sedangkan yang non PNS akan melihat bahwa saya ini non PNS, saya ini non ASN. Maka persyaratan bagi rekan-rekan yang mau dari lektor ke lektor kepala, maka cukup lihat bahwa jabatan saya, TMT, lektor saya kemarin itu sudah lebih 2 tahun tidak? Kalau lebih 2 tahun, dah langsung bisa mengajukan tanpa persyaratan yang lain, ya bisa mengajukan ya terkait hal itu. Kalau mau ke guru besar atau profesor, lihat LK-nya itu, lektor kepalanya itu sudah lebih 2 tahun. Kalau sudah lebih 2 tahun, maka bisa ajukan asalkan masa kerjanya itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi di situ rekan-rekan sekalian ya, memang jabatan kita yang kita akan lihat bahwa kita bisa eligible ngurus apabila kita jabatan akademik kita sudah lebih dari 2 tahun. Tapi kalau PNS dilihat lagi pangkatnya. Ada persyaratan tambahannya bagi yang PNS. Sehingga di sini rekan-rekan dengan kita mengetahui bahwa kita eligible, maka kita tinggal melihat apakah syarat khusus saya yang saya jagokan, satu artikel itu dari jumlah kum yang terpenuhi, saya mengambil satu karya ilmiah saya yang paling saya jagokan itu terpenuhi syarat khususnya. Nah, syarat khusus yang dijadikan sekarang untuk yang mau dari lektor ke lektor kepala, yaitu minimum rekan-rekan publish di Sinta 2 sebagai penulis pertama. Jadi kalau kemarin kita permen-permen sebelumnya ya, sebelum permen 384 itu menyampaikan bahwa harus utama. Kita sebagai penulis utama. Artinya kalau penulis utama itu pertama dan corresponding. Tapi di permen 384 dan permen yang sekarang kita gunakan, permen 63, itu peraturannya adalah cukup kita sebagai penulis pertama. Ya, cukup kita sebagai penulis utama. Apakah nanti karya kita terbit di Sinta 2, 1, atau pukul yang SJR-nya itu Q4 dan seterusnya. Bisa, asal kita sebagai penulis pertama. Apakah bisa nanti kalau corresponding? Tidak bisa, rekan-rekan. Cukup sebagai yang disyaratkan ini adalah penulis pertama. Begitu pula rekan-rekan yang mau ke guru besar.
syaratnya itu karya ilmiah yang terbit di indeks by Scopus dengan SDR minimum nilainya itu 0,1 sebagai penulis pertama, bukan utama, pertama dan corresponding. Cukup sebagai pertama. Jadi rekan-rekan sendiri ini cukup satu karya ilmiahnya yang nanti kalau memang eligible membuat surat pernyataan fakta integritas keabsahan dosen itu satu karya ilmiah yang ditulis di situ, bukan semua dari karya ilmiah atau hasil penelitian yang kita gunakan sebagai perhitungan kum. Ya, cukup satu yang memang kita jagokan sebagai syarat khusus kita yang kita ajukan dalam sini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, memang di syarat khusus kita ini menjadi poin penting bahwa indeks by Scopus dan indeks by WOS itu bagi rekan-rekan yang mau ke guru besar itu bisa. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan LK? LK itu minimum indeks by Garuda atau Sinta 2 atau WOS atau Scopus. Bisa diajukan. Nah, karena memang kita saat ini bahwa karya-karya ilmiah kita atau hasil publikasi kita atau produk kita itu semuanya termuat di akun Sinta kita. Sehingga akun Sinta kita sebagai tools untuk penilaian itu akan melihat apakah karya ilmiah kita itu indeks by Scopus, indeks by WOSKA, indeks by Garuda kah, atau indeks by Google. Nah, namun kalau rekan-rekan yang mengajukan ke guru besar ya uh, uh, di dalam akun Sintanya itu baru indeks by Google, bukan indeks by Scopus atau WOS, akan dipertanyakan. Dua kemungkinan yang terjadi. Artikel tersebut itu belum memang terbit di Scopus atau WOS, tapi belum masuk di akun Scopusnya, sehingga belum ditarik ke Sintanya. Atau mungkin sudah ada di Sinta di Scopusnya, tapi si pengusul belum update Sintanya, sehingga belum tertarik masuk di akun Sintanya. Atau karya ilmiah tersebut diasumsikan itu indeks Scopus, tapi ternyata pada saat terbit si editornya itu terbitkan artikel kita di jurnal yang cloning. Jurnal yang kapanpun tidak akan diindeks oleh Scopus. Karena apa? Cloning. Cloning adalah websitenya beda dengan yang aslinya. Nah itu, jadi rekan-rekan itu harus memastikan ya, nanti karya ilmiah saya ini terbit di mana? Oh Scopus, oke. Kalau sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan belum masuk di akun Scopusnya, potensi itu adalah artikelnya terbit di jurnal cloning. Karena akan indeks by Google, ya rekan-rekan sekalian. Jadi dipastikan nantinya untuk hal ini. Karena juga rekan-rekan sekalian, kalau syarat khususnya yang mau diajukan sebagai syarat khusus nanti, akan ditarik dari Sintanya masuk ke sisternya. Karena memang saat ini dalam baik itu BKD atau pengajuan ke LK dan guru besar ya bahwa Sinta dan sister ini berjalan bersama. Semua publikasi kita yang ada di Sinta harus ditarik ke sister. Dan Bapak Ibu yang mengajukan LK dan guru besar itu untuk dijadikan secara khusus, maka akan kelihatan oleh operator pengaju kita di kampus kita apabila karya ilmiah secara khusus kita itu yang kita tarik dari Sinta, masuk di sister, kita rapikan sesuai dengan perannya, baru akan kelihatan oleh operator. Tanpa ditarik dari Sinta, kita input manual di sister, tidak akan kelihatan oleh operator pengaju. Sehingga memang saat ini sistem informasi kenaikan jabatan akademik baik itu ke lektor kepala maupun ke guru besar, rekan sekalian, pastikan akun Sintanya itu diupdate. Kami melihat rekan-rekan kemarin ya beberapa tempat bahwa rekan-rekan sekalian itu mau mengajukan proposal penelitian bisa contoh. Ternyata skornya itu rendah. Nah kami nanya, apakah karya ilmiahnya pernah terbit di Sinta 6K atau jurnal nasional yang terakreditasi? Pernah. Nah, artinya bahwa rekan-rekan itu belum memasukkan ID Garudanya. Nah, kalau masuk ID Garudanya, maka akan kelihatan publikasi-publikasinya dia yang memang indeks sebagai Garuda. Karena kan karya ilmiah kita yang kita terbitkan ke jurnal nasional terakreditasi akan diindeks oleh Garuda. Dan Garuda inilah yang akan mengantarkan
karya ilmiah kita tersebut masuk di Sinta. Ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, rekan-rekan lihat Sintanya dan update Sintanya. Kalau sudah ada yang baru, sudah masuk, pastikan ya tanya verifikator perguruan tinggi atau LPPM untuk memvalidasi sehingga karya ilmiah tersebut masuk di akun kita dan menambahkan jumlah skor Sinta kita. Rekan-rekan sekalian, jadi tadi kita sudah melihat bahwa kita sudah ada karya ilmiah tersebut ya yang mau dijadikan syarat khusus. Baik itu mau ke lektor kepala maupun guru besar, ada kriteria penilaian yang perlu kita ketahui. Ya, kalau kita melihat di dalam rubrik ya pengajuan ya bahwa terkait dengan karya ilmiah tersebut ada 6 kategori yang memang kita lihat di sana. Yaitu pertama itu penulisan karya ilmiah. Selanjutnya terkait relevansi kompetensinya sendiri. Selanjutnya terkait dengan kesesuaian jurnal itu. Dan selanjutnya terkait dengan kebaharuan dan juga terkait dengan integritas akademik dan evaluasi penerbitan. Nah, 6 kriteria penilaian ini rekan-rekan melihat apakah karya ilmiah yang mau dijadikan syarat khusus ini terpenuhi nih 6 kategori ini. Nah, 6 kategori ini rekan-rekan silakan. Misalnya ada yang eligible saat ini mau mengajukan ke lektor kepala maupun guru besar, silakan lihat karya ilmiahnya. Pertama, penulisan karirnya. Apakah karya ilmiah ini yang akan mau diajukan karena sudah terbit ya, rekan pastinya ya. Ini tidak jelas terbaca atau ada yang tidak jelas. Tidak jelasnya mungkin dari gambar, tidak dapat dibaca. Atau apa namanya, kita juga melihat ini ada yang hurufnya tidak sama atau lari resmi kemarin ya. Artinya tidak dapat dibaca, kita pusing bacanya. Maka itu akan gugur di situ, tidak memenuhi. Atau terkait dengan sitasi lengkapnya. Nah, biasanya kita itu sudah menggunakan Mendeley ya. Tapi pada saat kita submit, kita lupa update dulu perubahan yang kita lakukan dan kita submit sehingga ada 2 atau 3 yang ada di dalam substansinya tapi nggak ada di list atau sebaliknya gitu. Jadi tidak lengkap citasinya itu karena kejadian tersebut. Apalagi kalau misalnya rekan-rekan menggunakan yang manual tanpa tools terkait dengan citasi. Itu potensi sekali tidak lengkap. 1 atau 2 saja yang tidak ada rekan-rekan maka akan tidak memenuhi. Nah, 1 saja tidak memenuhi kita untuk pengajuan ya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya adalah percampuran bahasa Indonesia. Nah, di sini penekanan bahwa pencampuran bahasa Indonesia itu biasanya itu kita lupa, kita keasikan mentranslate yang narasi, lupa yang tabel, lupa yang grafik. Sehingga kelihatan ada yang tabel masih keterangan, atau judulnya masih uji coba, atau yang tabelnya kita tulis tabel, yang B dengan L itu dipisahkan oleh E ya dan seterusnya. Atau angkanya penulisan angka karena kita penulisan angka Indonesia dan Inggris itu beda. Kebalikan ya. Kalau kita 1000 di Indonesia maka kita akan tulis dengan kata titik. Tapi kalau Inggris maka dia pakai koma. Tapi kalau desimal kita akan menggunakan koma dan Inggris menggunakan titik. Itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi pastikan penulisan angka pun kita tidak salah dalam penulisan. Nah, itu kriteria pertama. Sedangkan kriteria kedua itu terkait dengan relevansi kompetensi kita. Apakah karya ilmiah yang kita ajukan sebagai syarat khusus itu sesuai dengan kepakaran kita? Kita tulis sesuai dengan kepakaran kita. Kalau sudah sesuai, maka memenuhi. Tapi kalau tidak sesuai, tidak sesuainya demikian. Banyak kita lihat kemarin bahwa ada yang memang orang hukum siber tiba-tiba nulis hukum terkait dengan pertanahan. Nah, otomatis itu tidak sesuai dengan kepakarannya. Makanya sekarang rekan-rekan pastikan fixkan kepakarannya, lihat artikel yang mau diajukan. Kalau misalnya kita ada pilihan 5 artikel kita yang memang memenuhi syarat khusus, pilih salah satu yang memang sudah kepakaran kita. Sehingga kita bisa terpenuhi terkait dengan relevansi kompetensi bahwa yang di karya ilmiah yang kita ajukan itu sesuai dengan kepakaran kita. Kriteria yang ketiga adalah kesesuaian jurnal. Kita sudah menulis sesuai dengan kepakaran kita, ya artikel tersebut. Tapi kita submit di bukan
subjek areanya, maka kita gugur bahwa disampaikan tidak memenuhi karena karya ilmiah tersebut tidak disubmit di subjek area sesuai dengan kepakaran pengusul. Jadi pastikan bahwa karya ilmiah yang rekan-rekan tulis itu diterbitkan di jurnal yang memang sesuai dengan kepakarannya. Ya, sesuai dengan. Tapi kalau misalnya di situ memang dikatakan dia hukum pertanahan atau hukum perdata terus nanti submit di hukum, ya relevansi ya. Subjek area kan hukum. Tapi kalau di situ tulisnya hukum tertentu, ya itu nggak akan jauh rekan-rekan sekalian ya. Dilihat saja posisinya. Nah, di sini bahwa ketika berikutnya terkait dengan kebaruan, ya dikatakan kebaruan itu adalah bahwa jurnal yang kita miliki itu artikel jurnal tersebut adalah artikel jurnal yang ditulis dengan menggunakan template jurnal reguler. Jurnal reguler adalah jurnal yang memiliki imbran, introduction, metode, result, discussion, dan conclusion. Karena di sini tidak akan diakomodir terkait dengan jurnal review. Jurnal review itu adalah jurnal yang memiliki introduction, literature review, langsung discussion. Itu jurnal review. Atau short communication yang notabene kita cuma mengkomplain terkait dengan tulisan orang bagus atau tidak. Walaupun indeks Scopus, tapi nggak akan diakui. Jadi kebaruan itu dilihat dari hasil bahwa kalau dia itu hasil penelitian, pasti ada kebaruannya. Nggak mungkin pemerintah memberikan dana kalau dilihat tidak ada kebaruannya di sana. Atau dilihat dari sisi bahwa memang di dalam abstrak kelihatan bahwa lebih bagus dari sebelumnya. Didukung dengan pendahuluan yang menyatakan bahwa hal ini belum dilakukan dan kita melakukannya. Kelihatan ya bahwa memang kita memberikan hal baru di dalam tulisan kita. Inovasi baru, ya inovasi di dalam tulisan kita. Ya. Dan itu memang terbentuk dari narasi. Walaupun kita memiliki banyak hasil yang memang di dalam tulisan kita, tapi penekanannya itu tidak ditekankan dengan narasi yang tepat, maka akan kelihatan bahwa tidak ada kebaruan. Ya, rekan-rekan sekalian. Jangan sampai rekan-rekan sudah menulis terbit di jurnal bagus, terus nanti kelihatan bahwa oh ini jurnal review, maka gugur. Ya, dipastikan rekan-rekan sekalian ya. Selanjutnya bahwa di sini terkait dengan integritas akademik. Yang mana memang belum ada perubahan di sini bahwa cek similarity-nya itu di bawah dari 25%. Dan setiap itemnya itu tidak lebih dari 3. Nah, di sini nanti rekan-rekannya bahwa rekan-rekan nanti itu akan diperiksa oleh bidangnya, ya rekan-rekannya sebidang, maka mereka akan mengetahui, oh ini ada uji kemiripannya memang di bawah dari 10. Tapi kalau dilihat ini datanya seperti datanya ada penambahan-penambahan, kalau supaya dilihat grafiknya bagus dan lainnya. Karena ingat bahwa di dalam kita akademik itu akan dilihat nanti terkait dengan apakah kita itu ada plagiat atau tidak. Dan yang paling terakhir di dalam kriteria penilaian ini adalah terkait dengan evaluasi penerbit. Rekan-rekan sekalian, evaluasi penerbit ini lebih tepatnya kalau kita sebut dengan bukti corresponding. Bukti corresponding itu yang dinilai itu nanti akan diakui apabila ada proses awal sampai terbit. Kapan submitnya, kapan itu mendapatkan catatan para reviewer, kapan kita merespon terkait dengan catatan reviewer tersebut, memperbaikinya, dan kapan kita mendapatkan bukti bahwa artikel kita tersebut sudah accepted dan bukti bahwa kita sudah publish. Keenam kriteria ini menjadi penentu terkait dengan pengajuan syarat khusus kita. Jadi rekan silakan periksa ya terkait dengan pengajuannya apakah itu semuanya ini terkait dengan tidak jelasnya, lengkap sebagainya itu semuanya memenuhi. Jadi rekan-rekan bisa menjadi penilai terhadap karya ilmiah sendiri dengan tools yang ada memang di sistem yang kami rangkumkan di kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah melihat karya syarat khususnya bagi yang mau ke LK, ya batas di syarat khusus saja ya. Tapi nanti rekan-rekan yang mau mengajukan LK, nantinya kan akan ke guru besar. Atau ada rekan-rekan kita di dalam Zoom ini yang mengajukan ke guru besar.
Nah, kalau guru besar, kita bisa memilih salah satu yang merupakan syarat khusus tambahan kita. Salah satu saja. Apakah kita pernah mendapatkan hibah kompetitif atau hibah daerah, hibah-hibah yang dari kementerian dan seterusnya, yang mana itu dibuktikan dengan SK penerimaan hibah atau pengumumannya atau ada kontraknya, dan yang pasti di sini adalah ada laporan akhirnya. Tapi kalau kita mendapatkan hibahnya itu dari dikti, itu akan kelihatan di akun Sinta kita. Para penilai nanti, para asesor akan melihat, oh ini ada. Dia mendapatkan hibah dikti itu tahun 2014 sebagai ketua. Jadi di sini intinya sebagai ketua. Tapi kalau nanti di dalam Sinta kita itu ada dari dikti, Desimilita Mas, Bima, tapi sebagai member atau anggota tidak diakui ya rekan-rekan. Yang diakui sini sebagai ketua. Dan hibah yang kita dapatkan dari perguruan tinggi merupakan hibah internal tidak diakui sebagai secara khusus yang kita ajukan nantinya. Atau misalnya rekan-rekan itu tidak ada hibah-hibah yang nomor satu, ya bisa melihat bahwa saya pernah membimbing program doktor, mahasiswa doktor. Cukup satu saja, yang dibuktikan ada SK pembimbingan, ada lembaran pengesahan, ya memang di situ kalau ada lembaran pengesahan artinya mahasiswa tersebut sudah selesai. Atau mungkin kita tidak membimbing, kita pernah menguji. Setidaknya ada 3 mahasiswa yang kita uji. Yang memang bukti yang kita harus serahkan itu adalah terkait dengan bukti surat SK atau surat undangan untuk menguji dan dilengkapi dengan berita acara. Bahwasanya kita diundang dan kita melaksanakan undangan tersebut. Nah, kelihatan jadi jumlahnya 3 ya, rekan sekalian. Atau kalau misalnya poin 1, 2, dan 3 tidak ada, kita melihat apakah kita pernah menjadi reviewer jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi. Kalau kita pernah, apa buktinya? Nah, rekan-rekan melihat, oh saya pernah dikirim email dan saya melaksanakan dengan mengirim email balik. Nah, itu surat penugasan itu dikirim kita email, surat kita melaksanakan tersebut itu yang email balasan kita dengan dokumen yang kita periksa. Itu ya. Dan di sini harus ada 2 jurnal yang beda yang menjadi syarat khusus yang kita gunakan rekan-rekan sekalian. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi memang yang paling berat bagi kita untuk mengajukan itu syarat khusus karena ini syarat khusus. Tapi kalau memang rekan-rekan itu memiliki rekam jejak yang notabene mendapat hibah dari dikti, melaksanakan hibah itu dengan baik sehingga ada luarannya dan terbit pada jurnal yang tepat, maka rekan-rekan untuk mengajukan kenaikan jabatan tidak ada kesulitan. Pas ajukan pasti lolos, ya rekan-rekan sekalian. Dan ini juga dokumennya harus kita lengkapi, ya. Dan rekan-rekan sekalian bahwa memang pada saat kita mengajukan guru besar dan pada saat kita mendapatkan guru besar, kita harus berpikir bahwa guru besar bukan akhir, melainkan awal untuk kontribusi lebih besar. Sehingga kalau rekan-rekan nanti, ya, rekan-rekan nanti dapat guru besarnya, perlu rileks dulu, santai, ya, buat hidup lebih santai. Karena apa? Karena setelah kita mendapatkan guru besar, maka ada hal lebih besar yang akan kita lakukan. Ada hal lebih besar yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini, inilah yang kami lalui, inilah yang dapat kami bagikan ke rekan-rekan. Kira rekan-rekan semuanya yang kami sampaikan ini membuat rekan-rekan semangat. Ayo kita melakukan penelitian yang baik dan benar. Ayo kita melakukan publikasi baik dan benar sehingga kapanpun kita menggunakan untuk kenaikan jabatan kita tidak akan ragu untuk dikatakan ajukan langsung gol. Itu rekan-rekan sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Apri untuk penjelasannya tadi ya, sangat detail sekali ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen yang tadi menyimak materi dari Prof. Apri ini terkait bagaimana sih mempersiapkan diri untuk menjadi
seorang dosen yang berdaya saing global ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana mempersiapkan CV yang sangat menarik tadi dari mengembangkan diri, mengupayakan untuk kita bisa punya networking yang luas. Nah, ini sangat menarik sekali tadi tips dan trik dari Prof. Apri yang sudah beliau lakukan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan webinar Dunia Dosen yang diselenggarakan bersama berkolaborasi dengan Sevima pada siang hingga sore hari ini. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Ini apakah kita lanjut ke sesi diskusi ya, Prof. Apriana? Oke, silakan. Baik, siap, Prof. Ini juga sudah banyak juga yang tadi bertanya-tanya atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Zoom. Berikan kesempatan kepada rekan-rekan dosen yang ada di room Zoom ini untuk bisa bertanya langsung dengan Prof. Apriana. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung boleh memencet raise hand. Oke, ini sudah ada. Silakan boleh dipencet dulu Bapak Ibu sekalian. Kita nanti akan pilih untuk 3 orang untuk bisa bertanya langsung. Kemudian jika nanti memang masih ada waktu, kita akan bahas sedikit pertanyaan rekan-rekan dosen yang ada di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sudah ada 3 orang yang raise hand, 4 orang, baik. 4 orang. Oke, kita persilakan kepada Ibu Novita Putri terlebih dahulu. Silakan Ibu Novita Putri untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Ini kami akan Oke, silahkan sudah bisa menyalakan mikrofon, Ibu. Iya, Bu. Yes, silahkan Ibu Novita. Prof. Apri, maaf sebelumnya belum bisa on kamera karena lagi nyetir juga. Prof, mau nanya, ini kan saya sekarang saat ini di asisten ahli, terus insya Allah untuk bulan ini pengajuan ke lektor. Nah, yang mau saya tanyakan, Prof, itu kita sebaiknya mentok sampai, saya sekarang kan masih S2, Prof, mentok sampai lektor kepala, atau studi S3 dulu, Prof. Kalau misalkan lektor kepala dulu, itu bagaimana strateginya? Lalu untuk yang misalkan studi dulu itu bagaimana strateginya, Prof? Begitu, Prof. Terima kasih. Oke, langsung dijawab nih. Iya, langsung saja Prof. Ini Oke, apakah baik. langsung mentokan dulu atau schedule-kan atau siapkan untuk studi S3 ini Prof? Gimana strateginya? Silakan Prof. Apriana. Oke, makasih ya. Bahwasanya Mbak Novi ya, kalau dari pengalaman kami kemarin, kami memang baru dapat lektornya dan langsung ambil S3. Nah, pulang S3 baru langsung ajukan lektor kepala dan guru besar. Nah, di sini tergantung dari kita rekan-rekan sekalian. Kalau memang kita kan Mbak Novi ini kan seorang ibu, apa saya tahu sudah berkeluarga atau tidak, ini menjadi penentu juga ya. Karena biasanya kalau kita istilahnya jangan bebani kita terlalu berat. Kita perempuan ya beratnya itu adalah pas kita lagi punya anak masih kecil dan kita sekolah itu berat. Nanti kita nggak ada waktu untuk mereka. Pada masa pertumbuhan anak itu penting kita lihat. Tapi kalau misalnya nantinya anak yang apa namanya untuk mau pendidikan dan ada keluarga melihat ya nggak masalah dalam hal ini. Sehingga sebenarnya untuk kalau kami sebenarnya sarankan rekan-rekan yang memang punya kesempatan untuk S3 masih muda lanjut S3 dulu. Karena setiap zaman punya kesulitan sendiri dalam pendidikan itu sendiri. Jadi kalau memang punya kesempatan dan ada dana bantuan dari kampus atau pemerintah, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali untuk beasiswa. Tapi kalau memang ada anggarannya sendiri, ya kapan saja ya bisa ya. Yang penting nanti bahwa kita agak mudah mengurus kenaikan jabatan itu apabila kita sudah menyelesaikan S3. Karena di S3 itu kita banyak mempelajari terkait dengan metode bagaimana melakukan publikasi ya dan kita punya pengalaman melakukan publikasi karena menjadi keseharusan untuk publikasi Index by Scopus kalau sudah S3. Sehingga kita kalau sudah terbiasa
kita tidak akan ragu untuk melakukan publikasi dan publikasi lagi. Sehingga mau ngajukan kenaikan jabatan, mau lektor kepala, guru besar, ya nggak ada masalah bagi kita. Yang penting waktunya itu ada. Jadi saran saya bagi Mbak Novi, ya kalau memang ada kesempatan untuk ambil S3, silakan ambil. Karena memang kami juga dulu itu baru diangkat, langsung diberangkatkan S2, sesudah pulang langsung S3. Nah, tapi karena ada durasinya 2 tahun itu, sehingga kami memang ngurus lektornya. Pulang baru urus lektor kepala dan urus guru besar. Gitu ya, Mbak Novi. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Apri. Jadi kalau yang belum lanjut S3, terutama mungkin yang ibu-ibu bisa dipertimbangkan juga ya Prof ya, dengan kondisinya saat ini seperti apa. Kalau belum S3, boleh ajukan dulu asisten ahli lektor. Kemudian kalau sudah lektor lanjut ke S3, setelah S3 nanti persiapkan ke LK dan juga ke guru besar. Terima kasih banyak Prof untuk strateginya. Ini bisa dicontek ya, bisa ditiru, bisa diikuti oleh rekan-rekan dosen muda yang ada di room Zoom pada siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya ini kami persilahkan kepada Pak Reza untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Pak Reza, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rida dan Prof. Apriana Toding. Perkenalkan, saya Sailendra Reja Rezeki dari Politeknik Pariwisata Batam. Politeknik kami ini swasta, Prof, bukan negeri ya. Nanti karena namanya ini Politeknik se-Indonesia itu jadi Politeknik dimulai dari Politeknik Pariwisata Batam, Prof. Jadi semua akhirnya dia di Politeknik. Pertanyaan saya, Prof, ketepatan saya barusan selesai doktor dan akan mengajukan lektor, Prof. Tapi ya itu tadi, Prof, satu hal saya diamanahi mengajar di Politeknik Pariwisata Batam ini, tapi untuk mata kuliah saya prodinya S1 sampai S3 komunikasi, Prof. Tapi untuk mata kuliah di prodi saya, karena memang ini lebih praktik D4, Prof, di Food and Beverage Management, ini tidak ada mata kuliah komunikasi, Prof. Ini yang sebetulnya agak sedikit missing bagi saya, ya. Dan godaan dari kampus lain juga sudah banyak, tapi saya masih tetap untuk sementara karena memang beberapa tahun terakhir ini saya lebih banyak di penyelenggara pemilu, Prof. Jadi konsentrasi memang agak sedikit berbeda. Yang ingin menjadi pertanyaan saya, apakah bisa ketika nanti saya tetap di kampus ini menjadi guru besar dengan konteks kepakaran komunikasi saya, karena memang kalau kajian komunikasi pariwisata sudah saya buat, Prof, dan lebih memang saya ke public relation, branding dan sebagainya, tapi saya masih agak sedikit khawatir ketika memang tidak ada mata kuliah yang menjembatani di prodi saya, Prof. Begitu. Ya, untuk terakhir saja di disertasi saya, walaupun itu konteks komunikasi pemerintahan dan politik, itu saya masukkan juga masalah pariwisata walaupun tidak secara gamblang, karena bagaimanapun saya melinearkan dengan penelitian saya dari S1 sampai S3, Prof. Begitu. Mohon sarannya, Prof, sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, dan untuk sementara memang saya menyiapkan beberapa artikel untuk ke lektor kepala. Terima kasih, Prof. Oke. Memang sekarang ini rekan-rekannya tahun 2024 itu kita diwajibkan untuk membuat formasi jabatan di semua kampus ya. Jadi di sini nanti Bapak itu harus tahu kepakaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk saya ada atau tidak. Itu pertama. Terus terkait dengan memang rekan-rekannya kepakaran kita itu terbentuk itu dari apa judul disertasi kita. Kalau misalnya rekan-rekan sudah selesai S3 seperti Pak Reza ini, terus prodi kita itu ambil S3 itu dan prodi kita mengajar itu sama tidak? Sehingga mata kuliah yang kita akan ampuh itu menumpang terkait dengan kepakaran kita. Sehingga nanti dengan sendirinya permasalahan terkait dengan syarat khusus, ya kita akan nulis karya ilmiah sesuai dengan syarat khusus tersebut.
Jadi kalau tadi dikatakan ini S1, S2 itu bagi di komunikasi, tapi tidak ada mata kuliah terkait komunikasi. Nah, kepakaran ini yang diikat, Pak. Nah, itu harus rumus khusus, Pak ya. Ya, nanti Pak panggil kita saja ya ke Batam lah, nanti kita bantukan karena memang agak panjang penjabarannya itu. Betul, Tapi Prof. pasti bahwa memang harus dirumuskan terkait dengan kepakaran Bapak. Sehingga mata kuliah yang ada di prodinya saat ini itu mendukung kepakaran Bapak. Mendukung terkait dengan disertasinya. Mendukung juga terkait yang publikasi yang sudah dipublikasi dan akan dipublikasikan ke depan. Itu Pak ya. Jadi Baik, memang Prof. saat ini memang harus dulu bentuk dulu kepakarannya dan dilinirkan dengan mata kuliah yang Bapak selama ini ajarkan. Nggak mungkin ya Bapak itu misalnya mengajarkan mata kuliah A dan B, nggak ada pengalamannya. Memang kita dosen multi tahu ya semuanya ya. Nanti kalau sudah guru besar Pak, bahwa bisa multi, bisa tahu semuanya. Karena memang tugas kita guru besar, kalau sudah dapat guru besar, rekan sekalian, mengguru besarkan para dosen yang lain secara proporsional. Nah, tugasnya artinya bidang apapun mereka, kita bisa mengarahkan mereka. Jadi izin Pak Reza dalam hal ini harus rumuskan dulu kepakarannya Pak. Lihat mata kuliahnya, lihat prodinya, lihat terkait dengan judul disertasinya, dan lihat juga karya ilmiah yang sudah dihasilkan. Karena saat ini kepakaran itu belum difikskan, belum dikunci oleh dikti bahwa kepakaran nggak bisa dirubah lagi. Kepakaran masih bisa dirubah. Oke. Yang tidak bisa dirubah itu adalah pohon ilmu dan cabang ilmu. Tapi terkait dengan kepakaran ataupun ranting atau bidang ilmu masih bisa dirubah. Itu ya Pak ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Izin, Prof. Oke, Selamat baik. siang, Prof. Terima kasih banyak Prof. Apri untuk penjelasannya. Jadi memang kampus wajib membuat dulu ya Prof ya, gitu. Sehingga tidak bisa lagi asal-asalan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang harus berkomunikasi dengan prodi, dengan jurusan. Jadi kita bisa menyelaraskan Bapak Ibu sekalian. Karena untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional untuk dosen memang berkaitan dengan prodi. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan baik dengan tim prodi untuk bisa menyusun roadmap-nya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ini terima kasih Pak Reza. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Herion Bernard untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan Pak Herion. Ya, selamat sore, Prof. Sore Pak Herion. Selamat sore Mbak Rida. Saya Pak Herion atau Selamat biasa sore. disapa Pak Bernard. Saya dari PGSD Universitas Citra Bangsa. Kami kebetulan lokasinya di Kota Kupang, Prof. Mohon izin ini minta pendapat atau sharing pengalaman dari Prof. Saya base-nya di PGSD, tapi saya konsentrasinya di bidang manajemen pendidikan. Nah, ini terkait dengan nanti ke depan saya memang sudah berencana untuk nanti akan konsentrasi di manajemen pendidikan dasar. Yang jadi pertanyaannya itu adalah kalau ke depan kemudian saya melakukan publikasi, apakah saya hanya cukup di jurnal-jurnal pendidikan atau memang skop jurnalnya itu minimal harus manajemen pendidikan, Prof? Oke. Tuh. Jelas ya, Prof? Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rian. Ya, Pak. Ya, kalau Bapak itu berada pada manajemen pendidikan sekolah dasar, ya bidang kepakarannya, dan nantinya Bapak menulis terkait dengan manajemen manajemen sekolah, ya nanti studi kasusnya itu di sekolah dasar, ya itu sudah masuk ya sesuai dengan kepakarannya. Dan nantinya karya ilmiah tersebut mau diterbitkan di suatu jurnal, nanti kalau misalnya jurnal itu sebut terkait education, itu masuk Pak. Nanti misalnya terkait dengan manajemen, masuk juga Pak. Karena kan manajemen pendidikan. Tapi yang nggak bisa itu Bapak itu masuknya di ekonomi misalnya. Walaupun di situ ekonomi ya, itu nggak bisa Pak. Tapi dikatakan terkait dengan
manajemen pendidikan lebih tepat lagi. Tapi kalau jurnalnya terkait dengan education, bisa. Karena memang tetap education, Pak. Jadi di situ kalau saran saya supaya nggak terlalu capek mencari, selama itu subjek yang ada menyebutkan education, Pak, udah masukkan di situ, Pak, education. Karena di situ manajemen education sekolah dasar. Itu Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Apri untuk penjelasannya. Jadi memang biasanya untuk memilih jurnal untuk publikasi ini banyak yang jadi harus Ada. cek-cek lagi ya Prof ya, karena berbahaya kalau sampai kita salah scoop, salah jurnalnya, bisa jadi harusnya kita gunakan untuk syarat khusus ternyata tidak bisa juga ya Prof, begitu. Oke, Prof. Apri, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Ini kami akan bahas untuk pertanyaan, ada sedikit waktu ya Prof. Ini kita bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Ini tadi ada pertanyaan dari Bapak Viji Henry. Nah, ini mungkin juga menjadi penjelasan lagi untuk rekan-rekan dosen. Nah, ini untuk pengajuan lektor kepala yang berhome base di PTS Kemenak atau Kopertais, apakah bisa untuk mengajukan ke jalur LL Dikti atau Kopertis? Nah, ini mungkin dijelaskan lagi nih, Prof. Biasanya mungkin masih ada yang bingung nih rekan-rekan yang berada di PTS di bawah naungan Kemenak dan Kopertais. Silakan, Prof. Apri. Oke. Kalau dari yang kami tahu bahwa kalau memang rekan-rekan itu istilahnya dari Kemenak dan memang ngurusnya ke Dikti ya ke Dikti. Tapi kalau Kemenak ya Kemenak. Gitu aja. Jadi dilihat cari tahu apakah memang rekan-rekan itu pelaporannya itu ke Dikti, ya bisa ajukan yang ke Dikti. Tapi kalau di prodinya itu ajukan ke Kemenak ya Kemenak. Karena memang satu universitas itu ada dua di dalam. Biasanya bahasa mereka itu umum dan bukan umum. Itu yang umumnya itu yang ke Dikti, yang tidak umumnya itu yang ke Kemenak. Itu ya rekan-rekan prodinya itu masuk di mana. Oke, siap Prof. Jadi harus berkomunikasi lagi-lagi berkomunikasi dengan pihak prodi ya Prof ya untuk memahami alurnya ini seperti apa Bapak Ibu sekalian. Baik, ini kemudian ada pertanyaan dari Bapak Heri Ferianto. Prof, ketika artikel kita ini ternyata yang dinilai asesor adalah artikel dalam review, bukan artikel yang sudah diterima dan dipublikasikan, karena yang dibaca itu adalah di bagian korespondensi, sehingga artikel dikomentari tidak layak. Apa yang bisa kita upayakan menjawabnya, sementara kita tidak ada rubrik yang disediakan untuk konfirmasi? Oke, ini yang sudah mengajukan tapi ada catatan ya, maksudnya ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ya, kalau rekan-rekan mengajukan kenaikan jabatan sekarang itu untuk LK dan guru besar, pasti ada masa revisi. Pasti ada slot untuk menjawab. Ada namanya bukti klarifikasi. Jadi kita menuangkan mana yang tidak memenuhi dan kita klarifikasi terkait dengan tidak memenuhinya. Seperti tadi dikatakan bahwa ada rubriknya yang menyampaikan bahwa tidak memenuhi karena ini dan itu. Kita jawab. Tadi itu Mbak Rida kalau bisa ditegaskan lagi, kira-kira apa pertanyaannya terkait dengan tidak memenuhinya pengajuan. Sehingga rekan-rekan kan buat klarifikasi untuk menjawab kenapa tidak memenuhi. Gitu. Oke. Apa ya? Oke, baik Prof. Ini kalau sebagai intinya beliau diminta untuk mengganti artikel, tetapi sebagai informasi artikel yang sudah dipublikasikan itu memang sudah memenuhi ketentuan standar dari jurnal tersebut begitu Prof. Jadi apakah memang kita harus mengganti artikel yang sesuai dengan permintaan asesor atau seperti apa Prof? Gitu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan itu mengajukan suatu artikel yang dikomentari oleh asesor bahwa ini bagian jurnal literatur review yang kami sampaikan tadi, maka rekan-rekan pastikan kalau memang karya ilmiah tersebut adalah merupakan hasil penelitian, makanya jangan lupa menuliskan acknowledgement di dalam karya ilmiah tersebut. Karena itu akan memperkuat bahwa acknowledgement itu kita mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada kampus kita sebagai pemberi dana insentif atau kepada Dikti sebagai pemberi hibah. Sehingga di situ kelihatan bahwa ini hasil penelitian dan kita mengikuti template yang target jurnal kita. Sehingga kesusunannya itu terkait dengan
introduction, baru langsung literature review, baru discussion. Tapi menjadi catatan rekan-rekan yang sudah terbit ya diklarifikasi ulang lagi bahwa ini hasil penelitian. Tapi kedepannya bagi yang belum submit, usahakan bahwa suatu jurnal yang tempatnya nanti di tempat targetnya, maka artikelnya dilihat template-nya ini untuk literature review atau untuk jurnal reguler. Yang mana menjadi ingatan kita bahwa jurnal reguler itu adalah jurnal yang memiliki introduction, memiliki metode penelitian, memiliki hasil, memiliki discussion, dan memiliki kesimpulan. Jadi menjadi catatan bagi kita semua ya ke depannya itu bahwa memang jurnal yang secara khusus yang dijadikan adalah jurnal yang reguler. Jadi kalau tadi itu sudah tersusun introduction-nya, baru literature review, baru langsung diskusi, ya maka diklarifikasi saja. Namanya mencoba, kan tidak ada yang mau diajukan ya, dicoba diklarifikasi aja bahwasanya karya ilmiah yang kami ajukan menjadi secara khusus ini adalah merupakan karya ilmiah yang hasil dari penelitian. Dan kami mensubmitnya di jurnal yang sesuai dengan skop area kami. Menggunakan template yang memang template dari si publisher tersebut. Nah, kita coba menyampaikan, kalau nanti dia terima dengan alasan yang memang sesuai yang kondisi ya terjadi. Tapi kalau dia tidak terima ya harus ganti artikel. Daripada tidak sama sekali ya, gitu ya. Artinya kita tetap cari usaha. Menjadi pertimbangan juga ya pada asesor itu sendiri. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Prof. Apri. Jadi memang kita harus siap sedia nih dengan apa komentar asesor ya Prof ya gitu. Kita mengupayakan untuk istilahnya banding begitu ya, mencoba untuk memberikan konfirmasi, tapi ternyata kalau memang dinyatakan harus tetap menambah atau mengganti ya kita harus siapkan itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini dia kenapa banyak rekan-rekan dosen juga ketika ingin mengajukan ke lektor kepala atau bahkan ke guru besar harus punya lebih dari satu syarat khusus ya Prof ya. Jadi apabila ada kondisi seperti ini bisa langsung mengganti. Jadi kalau dikatakan dosen itu publikasi tiada henti memang betul sekali ya Bapak Ibu sekalian karena kita mengantisipasi kondisi-kondisi yang seperti ini. Baik, ini kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak Zakaria Bintang. Prof izin bertanya, saya dosen tetap di Prodi PGMI dengan ijazah terakhir pendidikan bahasa Inggris. Bagaimana supaya kegiatan Tridharma saya bisa menunjang karir akademik saya dan prodi saya? Nah, ini lumayan ini Prof, menarik sekali. Silakan Prof Apri. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita kalau misalnya kita pendidikan terakhir kita itu apakah S2 atau S3 itu pendidikan bahasa Inggris, nah lihat waktu kita angkat topik terkait dengan tesis kita atau terkait dengan disertasi kita itu apa? Pasti nggak mungkin bahasa Inggris, pasti kelakuan cara pronunciation-nya atau apa segala macam sehingga nanti kepakaran kita merujuk ke situ. Makanya kan kepakaran itu dibentuk dari disertasi kita atau tesis kita yang memang baru selesai S2 ya. Tapi kalau sudah S3 lihat disertasinya apa. Bangun, rumuskan terkait dengan disertasinya, terkait dengan judul-judul yang menjadi syarat publikasi kita dan didukung dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Sehingga nanti terkait dengan bahasa Inggris tidak murni bilang bahasa Inggris saja, tapi bahasa Inggris yang apa? Dari sisi apanya dilihat. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di situ dilihat kembali bahwa memang pendidikan S3 kita ini yang membantu kita untuk mengembangkan karir kita. Kita waktu ambil S3 mengangkat topik tersebut, pasti karena kita sering dalami, kita akan melihat, oh ini yang masih kurang. Kita lakukan penelitian. Oh, ini lagi yang kurang. Kita lakukan penelitian. Kita melihat lokasi yang lain, dengan karakter yang lain. Sehingga dari situ kita tahu bahwa kepakaran saya ini bahasa Inggris di sisi dari yang mungkin terkait dengan komunikasinya, terkait dengan pronunciation-nya, atau hal-hal lain yang bisa menjadi bagian penambahan kata di dalam kata bahasa Inggris itu sendiri. Gitu ya, kakak sekalian.
Oke, baik. Siap, Prof. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita kembali lagi ya untuk pengembangan karir memang harus benar-benar kita telaah sekali aturan-aturannya seperti apa. Kita harus memahami juga untuk tadi bagaimana kita mengembangkan kepakaran, kemudian memahami linearitas Bapak Ibu sekalian, dan satu lagi dalam publikasi pun kita juga harus lebih cermat ya Bapak Ibu supaya tidak ada kendala-kendala saat kita nantinya untuk mengembangkan karir kita atau kenaikan pangkat kita, jabatan fungsional, mohon bukan pangkat, ini salah nanti ya kalau menyampaikan kenaikan pangkat. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Apri. Sayang memang waktunya yang terbatas. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersharing lagi dengan Prof. Apri. Semoga ada kesempatan ya Prof. Baik, sebelum kita tutup nih Prof, ada yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan dosen Indonesia yang sedang ingin mengembangkan karirnya dengan kondisi peraturan saat ini mungkin juga bisa berubah-ubah ya Prof ya, supaya tetap bisa survive ya, kalau kita bilang bisa survive mengikuti dengan aturan-aturan yang ada nantinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Prof. Apri, silahkan Prof. Oke, kalau dari saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan proses yang ada, dengan kerja keras, ya, dan selalu tetap melihat peraturan yang ada. Dengan demikian, bahwa apa yang kita lakukan akan nanti digunakan dan tepat sasaran. Sehingga memang setiap usaha yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Dan pastinya juga bahwa rekan-rekan sekalian, pada saat kita mengurus dan kita sudah mengetahui hal itu tersebut, dan ada yang menanyakan terkait dengan hal yang sama, bantu mereka. Karena apa? Karena saat kita membantu orang sekeliling kita terkait dengan apa yang kita sudah ketahui, suatu saat pada saat kita akan mengurus sesuatu, ada saja yang datang akan membantu kita. Itu. Jadi setiap apa yang kita lalui lewat dalam proses yang tepat, sehingga pada saat kita mau menggunakannya, kita akan gunakan dengan tepat pula. Sehingga kita tidak akan namanya ditolak 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Jadi persiapkan yang baik dan punyalah strategi dalam setiap apa yang kita lakukan. Bahwasanya setiap permasalahan selalu ada solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Apri. Saya sepakat sekali setiap permasalahan pasti ada solusi. Terima kasih banyak Prof. Apri. Sekali lagi sehat sukses selalu. Selamat bertugas ini Prof di Nabire. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima Baik. kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen Indonesia, terima kasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Dunia Dosen berkolaborasi dengan Sevima pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak dan kami informasikan, silahkan jangan lupa untuk mengisikan absensi melalui link yang sudah disampaikan di kolom komentar Zoom atau kolom chat Zoom. Bapak Ibu bisa mengisikan absensi dan nantinya untuk materi akan kami kirimkan melalui email ataupun melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian, dan untuk e-sertifikat bisa Bapak Ibu sekalian langsung download setelah mengisi form selesai. Karena banyak juga rekan-rekan yang sering lupa ini untuk mendownload sertifikatnya, sehingga ketika menanyakan kepada kami kebetulan tidak punya arsipnya karena Bapak Ibu sekalian langsung bisa mendownload untuk sertifikat ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian setelah mengisi absensi bisa langsung mendownload e-sertifikatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan atas waktunya sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Salam hormat, salam semangat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.